hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz praktekkan. Penyakit apa itu Ustaz? Penyakit haus. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Haus. Penyakit kalau lama-lama 10 jam tanpa minum, sakit tetap. Ada 4 perkara yang akan menyokong, membuat sebuah negara itu hebat, best. Pertama, bi'adlil umara, dengan adilnya pemerintah. Kalau di sini mungkin kerajaan, orang-orang yang berkuasa, adil. Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan nanti di yaumul kiamah. Pak, Bu, nanti ketika di yaumul kiamah kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan diterangi, disinari 7 matahari panas. Ramai orang yang pening kepala, lari sana, lari sini, bapaknya lari, emaknya semuanya pening kepala. Seorang bapak tidak memikirkan anaknya, seorang emak tidak memikirkan anaknya, kawan tidak memikirkan kawannya, mereka lari-lari karena kepanasan mencari tempat perlindungan. Tetapi ada yang nikmat, duduk, nyantai ketika orang pening kepala, lari sana, lari sini. Ada beberapa golongan yang duduknya nyantai macam Ustaz Hidayat, tengok lama sedap ini kursi. Boleh pusing kanan, pusing kiri. Allah, mantap gile. Pelan-pelan duduk di atas karpet. Allah, baru 5 menit sudah sakit di pinggang. Kalau Ustaz relax, saya tenang. Siapakah mereka yang duduk nyantai dengan minum minuman yang nikmat-nikmat yang tidak terasa haus? Salah satunya yaitu sab'atun yudilluhumullahu, ada 7 golongan. Tapi kalau kita bahas itu minimal yang satu tadi belum membahas. Di antaranya imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Kita. Apa itu adil? Al-adlu at-tawassutu baina amrayn. Adil adalah boleh menyeimbangkan di antara 2 pilihan. Tuan-tuan, Ustaz belum buka buku ya? Belum ya? Belum. Sebab kalau sudah buka buku, setan iblis di luar masuk. Iblis di luar, alah, si Ustaz baru cerita, belum buka kitab. Iblis setan masih di luar. Sebab ini kata-kata di Indonesia ini ada cerita sedikit tuan-tuan. Ada 2 nikmat, ngantuk dan tidur. Ini orang Indonesia ya, bukan orang Muslim. Yang pertama, ketika mendengarkan khutbah Jumat di Indonesia. Kalau dengar khutbah Jumat itu nikmat ngantuk. Orang Indonesia. Betul. Yang kedua, ketika mendengarkan tazkirah, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, nikmat ngantuk. Orang Indonesia. Di orang Malaysia alhamdulillah tidak, ya. Jangan gelap. Tidak. Tetapi an-naum, tidurnya orang yang lagi mendengarkan ilmu agama itu ibadah. Naumul alim ahsanu min ibadatil jahil. Ngantuknya, tidurnya orang yang mendengarkan tazkirah lebih baik ibadah orang-orang bodoh di luar. Maka dari itu, jom kita ngantuk dan tidur sama-sama. Ibadah, Pak. Makanya jom jiran-jiran kita yang tanah datang ke surau bagi tahu sama kita. Jom kita ke surau, dengarkan tazkirah. Meskipun Allah takut ngantuk dan tidur. Tahu, usah dia cakap tidur dan ngantuk ibadah. Jom kita bawa bantal ibadah. Betul, betul. Kita kembalikan lagi. Imam yang adil, pemerintahan yang adil, nanti kalau betulnya dia betul-betul adil, Allah akan lindungi nanti ketika tidak ada perlindungan dari siapa. Sama tuh imam yang adil. Apa itu adil? At-tawassutu baina amrayn. Boleh menyeimbangkan di antara 2 pilihan. Adil itu kan ada 3, Pak.
Yang pertama al-adlu ilallah. Yang kedua al-adlu ilal makhluk. Yang ketiga al-adlu ilal nafsi. Yang pertama adil kepada Allah. Sudah adilkah kita? Allah bagi harta yang banyak, Allah bagi kenikmatan. Makan pun kalau tuan-tuan mungkin 3D. Tahu 3D Pak? Daging ayam, daging kambing, daging lembu itu 3D. Kalau Ustaz di Indonesia dengan budak-budak yatim, kebetulan Ustaz datang ke Malaysia ini baru 3 hari 4 hari Pak. Cuti di Indonesia 6 bulan dengan budak-budak yatim di sana. 6 bulan cuti, bukan cuti, sebab nyangkut perbitnya belum siap-siap. Jadi kita 6 bulan baru datang, baru seminggu ini hari Selasa lepas baru datang. Kita makan kalau di Indonesia kebanyakan triti, tahu triti tuan-tuan? Dia tahu triti? Allah kau macam mana bodoh sangat. Triti, tempe, tahu, telur. Triti. Itu makanan di sana. Triti sedap. Tempe, telur, tahu, pakai sambal, pakai kangkung. Nah, Ustaz cakap kangkung gelas semua. Alamak, ada apa nih? Ini cerita sedikit ya. Kita baru datang nih. Ketika Ustaz berangkat ke sini di LCCT, kan Ustaz itikaf di LCCT ini, bukan hanya itikaf di surau. Saya pernah itikaf di LCCT 5 jam Pak. Tetapi alhamdulillah bukan jadi ibadah. Di LCCT itikaf immigration di atas, karena tak lepas-lepas, jadi kita itikaf 5 jam immigration. Dengan orang-orang Nepal, dengan orang Bunga, 400 orang lebih dikumpulkan macam inilah. You sit. Kita duduk. Ya kita duduk kan. Sit. Wah, kita duduk alamak. Macam yang penjara ini yang boleh. Tapi kita ingat sama Allah terus, kita katakan begitu. Orang-orang sudah pada ramai dulu, gelisah gitu kan, satu sama lah yang kami macam kan lapar haus. Kita ke belakang sedikit tengok ada askar yang pakai baret kuning yang ditulisannya rela, kan betul ya? Rela parkir, rela apa, rela itu kan rela di sini. Dia sambil pegang surat kabar, dia baca begini, kemudian di depannya itu ada gambar kangkung. Bisa tengok, oh di Malaysia sedang memproduksi kangkung dalam hati, tidak dalam makna. Keluar daripada immigration, alhamdulillah sudah 5 jam, pukul 10 turun dari pesawat, pukul 4 baru keluar daripada immigration. Begitu, ya 5 jam lebih. Ketika di luar nunggu kawan kita 1 jam lebih, temu ada ya macam kita lah pakai semua seperti ini, dia buka surat kabar sama ada gambar kangkung. Hebat, tidak ada apa-apa kan Pak. Ketika datang ke Mahat, jumpa usaha pagi-pagi, saya Hidayat kita makan, kita minum sarapan. Yo, ketika sarapan makan roti canai 6 bulan tidak tak makan roti canai lagi. Ketika makan usaha bawa surat kabar sama gambar kangkung. Kita tanya sama usaha Ustaz, di Malaysia ada produk kangkungnya? Bukan Ustaz, bukan produk kangkung Ustaz. Dia bagi video ini Ustaz. Oh, makanya tuan-tuan, alhamdulillah ya, kalau kampung boleh berbicara, mungkin kampung akan famous jadi artis. Tuan-tuan sekalian, kita kembalikan adil terhadap Allah. Allah bagi harta yang banyak, apakah kita sudah adil belum? Coba orang lain makan pun susah, makan daging susah. Di kampung kita ini pengalaman, kalau tak percaya tanya sama usaha suruh. 3 tahun ke belakang tak ada korban hari-hari. Setiap tahun tak ada korban. Paling ada 1 ekor, bukan nunggu kambing Pak. Tapi 2 tahun lepas, Ustaz datang ke sini, kita bawa korban 20 ekor kambing. Dengan usaha adil sekali, dengan usaha izah, bawa 8 lembu, 20 kambing, alhamdulillah. Tahun lepas. Tahun kemarin, Ustaz di Indonesia, Ustaz tak berangkat ke sini, alhamdulillah 100 ekor kambing dalam mimpi. Tak ada 1 pun. Kosong, sebab kita tak di sini. Tuh. Makan daging pun susah. Kita hari-hari daging ayam, daging lembu, daging kambing, sup ekor, sup tulang, macam-macam sup bulu pun ada. Allah bagi rezeki yang baik. Apakah kita sudah adil belum kepada Allah?
rezeki yang banyak, makanan yang banyak, ibadah kita sudah adil belum sama Allah, Pak? Budak-budak kita tanya sama budak-budak. Makan kita yang di sana itu makan daging seminggu sekali. Terus saya nak tanya sama kamu semua, makan daging berapa minggu sekali? Hah? Setiap hari? Hah? Sekali-sekali? Alah, aku juga tak paham. Ayam, daging ayam, coba dari apapun hampir tiap hari, Pak. Rezeki banyak, nikmat. Apakah kita sudah adil sama Allah? Negara yang adil apabila seorang pemimpin dan kitanya bisa adil atau boleh. Adil terhadap Allah. Adil yang kedua, adil terhadap makhluk Allah. Siapa istri kita? Ini bukan untuk kalian ya, ini untuk bapak-bapak nih, tuan-tuan. Nak kawin lagi tak? Cakap nak, ada istri di belakang. Cakap tak? Nah, kalau itu menganjurkan kepada seorang laki-laki itu boleh kawin sampai 4 istri, betul? Setuju, Bu? Yang di sini setuju, yang belakang. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum 'ala ta'dilu fawahidatan. Silakan nikahi olehmu 1, 2, 3, 4. Kalau ditambah-tambah kan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4 berarti kan 9 gitu kan, Pak? Mestinya kan 9. Silakan nikahi oleh kalian itu 4 sampai 4 nih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum 'ala ta'dilu fawahidan. Kalau kalian tidak boleh berbuat adil, takut terhadap tidak adil, fawahidatan, maka wajib 1. Setuju, Bu?